wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat ini nikmat ihsan ya bunda, karena mungkin di jam segini masih banyak orang yang ngorok Pak, ya kan, di tempat tidurnya, di rumahnya. Tapi kita alhamdulillah, kita mengikuti sholat subuh berjamaah dan lalu kita ikuti dengan majelis ilmu setelahnya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka wajar kita ya bunda bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar ini dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam ke baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya bunda nanti kita di hari akhirat mendapat jaminan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang tua kami, yang kami hormati para ayah bunda jamaah, dan juga yang kami hormati para alim ulama dan tuan-tuan guru kami yang kami sayangi, teman-teman serta adik-adik kami sekalian. Mudah-mudahan ayah bunda kita yang di majelis ini dimudahkan Allah segala urusan kita, diberikan kesehatan, kelapangan, rizki, dan juga dipanjangkan umur kita dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan ini Ananda ingin men-sharing tentang tafsir surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16 yang sebenarnya isinya ini merupakan fase kehidupan manusia, ayah bunda, fase kehidupan manusia dan keterkaitannya dengan amal solehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kata Allah, dan kami wasiatkan kepada manusia itu agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya itu mengandungnya dalam keadaan sulit dan juga melahirkannya dalam keadaan sulit. Di sini di dalam tafsir As-Sawi dijelaskan maksud Quran itu masyaqqah, sulit ayat bunda. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dan orang tuanya itu menyapinya dan juga orang tuanya itu mengurusnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, hingga sampai nanti dia sudah masuk masa syuddah, yaitu kamalul akal, di mana pemikirannya sudah matang. Wa balagha arba'ina sana, dan dia sudah sampai pada umur 40 tahun, dia akan berdoa. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa doa orang yang sudah umur 40 tahun itu? Kata Allah di sini, Rabbi auzi'ni, ya Allah, bimbing aku, ajari aku untuk bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan bimbing aku untuk selalu beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, jadikan aku menjadi orang yang baik yang bisa memperbaiki keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang muslimin. Lalu kata Allah, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, mereka inilah orang-orang yang kami terima amal baiknya, wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, dan kami ampuni, kami lepaskan dosa-dosanya itu, kami maafkan karena mereka itu sebagai penduduk ahli surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang sudah diperjanjikan. Jadi ayahanda dan ibunda kami jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi di sini di dalam tafsir Sawi ini ayah bunda dijelaskan fase kehidupan manusia itu sebagaimana di dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, Allah menciptakanmu dari kondisi lemah. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah, setelah kita dalam keadaan lemah, Allah membuat kita menjadi mengubah kondisi kita menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaiban, habis kita kuat, kita dibalikkan Allah dari keadaan yang kuat menjadi lemah lagi dan menjadi tua. Jadi di sini ayahanda dan ibunda kami sebenarnya ada 3 variabel. Yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah apa yang harus diamalkan ketika orang umurnya sudah sampai 40 tahun ke atas. Dan yang ketiga, suatu pertanyaan, ketika umur sudah menuju senja, apa sih tanda-tandanya bahwa dia masih berada di dalam kebaikan? Nah, kita akan bahas yang 3 ini dalam kesempatan ini ya bunda. Tapi sebelumnya dijelaskan di dalam tafsir Sawi ini asbabun nuzul. Jadi yang berdoa qala rabbi auzi'ni itu sebenarnya ayah bunda di sini dijelaskan dzalika anna Abu Bakrin. Jadi yang berdoa ini, orang yang pertama kali mendoakan doa ini itu sebenarnya Abu Bakar Siddiq ayah bunda. Abu Bakar Siddiq sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu samani asyrata sana wa nabiyyu ibnu isyrina sana. Abu Bakar itu ayah bunda semenjak umurnya 18 tahun dia suka ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Nabi kita umurnya 20 tahun. Fi tijaratin ila Syam. Ngikuti kemana? Nah, dalam konteks ini yang mau dipeteli di dalam ayat ini adalah pada saat Nabi kita pada saat Abu Bakar ngikuti Nabi kita waktu Nabi kita mau berdagang, melakukan ekspor impor ke negeri Syam. Fanazalu manzalan fihi sidra. Kemudian Nabi kita itu duduk di suatu tempat yang di situ ada pohon sidra, ayah bunda. Faqa'ada Nabi fi zilliha wa madha Abu Bakar ila rahibuna. Kemudian pada saat Nabi duduk di pohon sidra itu ada rahib. Rahib ini ustadznya orang Yahudi, Pak. Itu kepala agamanya orang Yahudi. Lalu fasa'alahu 'anid din faqala lahu rahib man ar-rajul alladhi fi zilli sidra. Abu Bakar ketemu sama si rahib ini ya bunda. Baru si rahib nanya sama Abu Bakar, itu siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon sidra itu? Baru kata Abu Bakar, huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Itu si
si Muhammad bin anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka si wanita berkata, hadza wallah nabi. Aku bersumpah ini sebenarnya seorang nabi. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad belum diutus jadi nabi, Pak. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul itu umurnya 40 tahun. Nah, pada saat Nabi kita duduk di bawah pohon itu, Nabi kita umurnya masih 20 tahun, Bunda. Tapi si Rohib ini tadi, dia udah tahu bahwa ini sebenarnya seorang nabi. Jadi pada saat itu Abu Bakar agamanya pun belum Islam, ayahanda kami. Agamanya belum Islam. Jadi dia heran, ini kenapa kok tahu kawan ini bahwasanya ini nabi? Ya kan? Baru ditanya Abu Bakar, kenapa pula kau bilang itu nabi? Baru dijelaskan sama si orang tadi, wa ma istazalla tahtaha ba'da Isa ahadun illa hada. Ternyata di dalam kitab mereka, di dalam kitab Sirah itu dijelaskan bahwa tidak akan ada yang berlindung di bawah pohon ini setelah Nabi Isa kecuali Muhammad, katanya, kecuali yang bernama si Muhammad. Maka sejak dari itu dijelaskan sini, wa amana la yufariqun nabi fi safarin wal hadar. Semenjak pemberitahuan, semenjak kejadian itu ayah bunda, Abu Bakar nggak mau lagi berpisah dengan nabi kita, baik nabi kita itu di tempatnya ataupun nabi kita di dalam perjalanan, diikutinya aja, Pak, diikuti Abu Bakarnya aja nabi kita. Baru pada saat nabi kita akhtassahu bi risalati amana bihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa saddaqahu. Pada saat nabi kita diangkat sebagai rasul, pada saat itu umurnya 40 tahun dan Abu Bakar 38 tahun, disitulah rasul kita diangkat sebagai nabi dan Abu Bakar pun beriman dan masuk ke dalam agama Islam. Tapi tidak hanya berhenti di situ ayah bunda. Abu Bakar ini masuk dia Islam, dimasukkannya juga, diajak juga kedua orang tuanya masuk Islam, diajaknya juga anaknya masuk Islam, kemudian diajaknya juga keturunan cucu-cucunya itu masuk Islam ya bunda. Maka dijelaskan tidak ada satupun sahabat Nabi, baik itu dari kaum Muhajirin atau kaum Ansor, yang dia beriman kepada Nabi dan beriman semua keluarga-keluarganya kepada Nabi, maksudnya masuk Islam, kecuali Abu Bakar. Kalau Umar masuk Islam ya bunda, nggak semua itu keluarganya masuk Islam juga, beda. Sahabat-sahabat yang lain masuk Islam dia, nggak semua itu orang tuanya masuk Islam juga, tapi satu-satunya sahabat yang ketika dia masuk Islam, semua orang tua dan keturunannya masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Keturunannya masih ada sampai sekarang ya bunda, yaitu di Hadramaut, Marga Al-Khatib. Jadi kalau kita tengok ceramah-ceramah ulama-ulama yang ada Marga Al-Khatibnya, itulah keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah hebatnya. Jadi ayah bunda, ketika Abu Bakar sudah sampai di umur 40 tahun, udah Islam ayahanda dan ibundanya, udah Islam anaknya, udah Islam cucu-cucunya, barulah dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bersyukur dia kepada Allah atas nikmat Islam itu, karena diberikan Islam itu dikuatkan dalam dirinya dan dikuatkan kepada orang tua dan juga keturunannya. Kita akan kupas ini satu persatu ya bunda. Yang pertama, Allah di sini berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kalau kebanyakan ayat-ayat bunda, di ayat yang lain kalimatnya ihsana. Begitu juga di dalam surah Al-Isra juga Allah bilang ihsana. Fala taqul lahuma uffin. Jangan ucap kepada kedua orang tua. Di sini ada perbedaan ayat bunda. Ada kalimat itu dia bentuknya hasan, Allah bilang. Itu artinya baik, Pak. Ada juga kalimat yang dia bunyinya ihsan.
ihsan. Ini artinya juga baik. Namun ada perbedaannya ya Bunda. Apa perbedaannya? Kalau hasan itu dia kalimatnya intransitif, kalimat yang tidak membutuhkan objek. Maka kalau baik, ya kebaikannya untuk dirinya. Tapi kalau ihsan itu kalimatnya transitif, membutuhkan objek. Baik untuk dirinya dan dia bisa membuat orang menjadi baik. Nah, ini nanti di sini ada hubungannya ya Bunda. Kenapa kok dia doakan orang tuanya waktu umur 40 tahun? Kok bukan sekarang kan gitu ya Pak? Bertanya kita, kenapa doakannya di umur 40 tahun? Seharusnya sejak kecil kita udah doakan kedua orang tua. Nah, jadi perbuatan baik seorang anak kepada orang tua itu tak terasa kalau hanya pakai prinsip hasan ya Bunda. Nggak terasa Bu. Kenapa? Karena orang tua takkan bisa merasakan kebaikan anaknya kalau tidak pakai prinsip yang transitif tadi. Ayah Bunda didik anak, lalu si anak sekolah, kuliah, sampai dewasa, kemudian apa? Jadi tentara, jadi apa lagi? Dosen, jadi dokter, jadi polisi, jadi guru. Nah, mereka tercapai cita-citanya kan Bu, ya kan? Lalu apa? Orang tua ini merasa bahagia dia. Apakah ini ihsan? Belum. Itu masih hasan ya Bunda. Masih hasan Pak. Kebaikan kenapa? Karena kebaikannya masih hanya kembali kepada dirinya. Apalagi kalau udah berumah tangga dia. Jadi yang bisa terasa kepada kedua orang tua itu ketika seorang anak sudah dewasa adalah perbuatannya yang berbentuk ihsan. Banyak anak-anak ini yang udah jadi tentara dia misalkan, kerja di dunia militer, ditempatkan di Kalimantan. Orang tuanya di Setiabudi, sakit, dia sedang ditugaskan, nggak tertengoknya Pak. Jadi itu masih hasan Bunda. Bisa dikirimnya Ustaz uang untuk berobat orang tua, itu pun masih hasan ya Bunda. Karena banyak orang tua ini sukses memang anaknya, dibanggakannya, di perwiritan disebutkannya itu Bu, ya kan? Di perwiritan di majelis taklim disebutkannya itu, bangga dia. Tapi terkadang tatkala dia butuh, dia tersiksa dengan rasa rindunya. Karena apa? Karena anak tadi hanya orientasinya kepada hasan. Jadi gimana yang bisa dia diterapkan ihsan ya Bunda? Yaitu ketika si anak tadi baik dia, ada pangkatnya, tapi tak terlupakannya nengok orang tuanya, perhatikan orang tuanya. Bahkan kalau ada yang Masya Allah luar biasa, diumrohkannya orang tuanya ya Bunda, didaftarkannya haji. Bahkan ada yang lebih hebat lagi ya Bunda, mau sholat 5 waktu pun orang tuanya diantarkannya, mau ke majelis zikir, majelis taklim diantarkannya ya Bunda. Inilah yang dia ihsan, baik dia dapat, baik juga dia buat untuk orang lain. Nah, maka si anak yang berbuat ihsan ini akan terasa ihsan itu kepada kedua orang tuanya. Maka orang tuanya itu yang sudah sampai umur 40 tahun, dia akan berdoa. Ini dia doanya di sini. Kita masuk kepada yang kedua ya Bunda, yaitu bagaimana orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas, kata Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib ya Bunda, dia jelaskan di sini ada marotibus sa'adah. Marotibus sa'adah. Di mana itu dari doa ini? Dari doa ini kata Imam Ar-Razi, yang pertama kebahagiaan orang tua itu dari apa yang dibuat anaknya itu ada 3. Yang pertama sa'adatul nafsaniyah, bahagia
bahagia batinnya. Baru yang kedua, sa'adatul badan, bahagia badannya. Dan yang ketiga, sa'adatul khorijiyah, kebahagiaan yang sifatnya eksternal. Lalu yang ketiga ini, sa'adatul, kebahagiaan batinnya itu terletak dari mana? Yaitu ketika orang yang sudah di atas 40 tahun umurnya ayah bunda, tapi ditengoknya anaknya itu pergi ke masjid, azan dia, memakmurkan masjid, peduli dia sama orang tuanya, masih dalam keimanan, masih dalam keislaman yang baik, maka disitulah orang tua berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Maka di sini suatu kebahagiaan yang implementasinya, yang wujudnya, pengamalannya itu ayah bunda adalah dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Bersyukur atas nikmat Allah, tapi bukan nikmat duniawi, ayah bunda. Nikmatnya di sini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka dari itu, doa yang ini, khusus doa yang Rabbi auzi'ni an ashkura, inilah doa yang diamalkan oleh seorang anak yang umurnya udah 40 tahun. Jadi kenapa Ustaz kita kok mendoakan orang tua kok waktu udah umur 40 tahun ke atas? Ya kalau doanya atas nikmat iman dan Islam itu memang 40 tahun ke atas diajarkan Allah. Tapi kalau doa agar orang tua kita diampunkan dosanya, orang tua kita itu diberikan hidayah, misalnya seperti doa Nabi Ibrahim, itu umurnya di bawah 40 tahun ya bunda. Gimana bu? Kira-kira paham? Cocok? Ya bu ya? Kalau doa atas nikmat iman dan Islam itu 40 tahun ke atas. Tapi kalau doa untuk minta ampun, memberikan kebaikan, minta hidayah, petunjuk agar diberikan kepada kedua orang tua, maka itu tidak terbatas umurnya. Dimulai dari sejak kita kecil, remaja, sampai dewasa ya bunda. Loh Ustaz, kan mungkin kita bertanya Pak, kenapa kok doa yang ini kok 40 tahun? Apa rupanya kaitannya? Karena gini ya bunda, ketika orang sudah berumur 40 tahun, orang sudah berumur 40 tahun, dia insya Allah 40 tahun ini kan masa transisi nih Pak. Apa yang dia posisi dia di 40 tahun itu cerminan posisi dia di masa umurnya sebelum 40 tahun. Jadi kalau orang sebelum 40 tahun itu soleh, dia insya Allah sudah 40 tahun ke atas akan soleh juga orangnya. Baik dia di umur sebelum 40 tahun, maka setelah 40 tahun insya Allah akan soleh dia. Jadi dia sudah masuk di mana, masuk pada satu masa dia tidak akan lagi banyak ulahnya. Tapi ini ukuran ya bunda. Mungkin bapak ibu bilang juga, tapi Ustaz masih banyak orang yang umurnya udah bahkan menuju 60 tapi gayanya masih macam kayak orang lajang, ya kan Pak? Ada ya kan? Keren kali gayanya. Ya kan Bu, mungkin ibu pernah nengok ya kan? Nah, wah itu umur dia 57, awal umurnya masih 30, tapi lebih keren gaya dia daripada gaya awal. Itu apanya? Nah ini pertanda apa? Pertanda orangnya sudah seharusnya ingat sama Allah, ingat. Udah ingat seharusnya ya benar. Karena ada suatu hadis dijelaskan oleh Nabi kita, man balagha arba'ina sana walam yatu wajah syaiton masaha ala wajhi. Kata Nabi kita, siapa yang umurnya udah 40 tahun tapi nggak bertaubat juga, maka syaiton akan datang menghapus wajahnya. Lalu syaitan tadi berkata, hadza rajulun la yuflih. Inilah orang yang tak akan bisa bahagia nanti di urusan akhiratnya. Waliyahzubillah ya Bunda. Jadi ayah dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi hunakal farqu baina asyiddah wa arba'ina sana. Ada perbedaan ayah bunda. Kenapa Allah mendahulukan kata asyuddah daripada arba'ina sana? Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Didahulukan kata asyuddah daripada arba'ina sana. Kenapa ya bunda? Karena asyuddah ini disinilah masa yang dinamakan asyuddah itu kamalu aqlihi wa ra'yihi. Aqalluhu salasu wa salasina sana au salasun. Orang itu dinamakan asyuddah itu kalau umurnya sampai 33, antara 30 sampai 33. Gini deh bunda. Ini maksudnya apa? Kesempurnaan akalnya secara keseluruhan. Lalu apa perbedaan dia dengan arba'ina sana? Kalau sudah masuk arba'ina sana, Imam Ar-Razi udah bedakan Pak. Bedanya apa? Kalau orang sudah sampai arba'ina sana, 40 tahun ke atas, maka taskunu